Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan sidang vonis Kolonel Priyanto dalam kasus pembunuhan Sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Pagi ini, saudara, sidang vonis kasus kematian Sejoli di Nagrek dengan terdakwa Kolonel Priyanto akan digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Dalam sidang 21 April lalu, Kolonel Priyanto dituntut hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI Angkatan Darat. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta menyebut Kolonel Infanteri Priyanto terbukti bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menculik dan menyembunyikan jenazah korban. Karena itu dalam tuntutannya, Auditor Militer meminta Majelis Pengadilan Tinggi 2 Jakarta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI Angkatan Darat. Kolonel Priyanto dijadwalkan pagi ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Informasi terkini terkait vonis Kolonel Priyanto, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia. Selamat pagi, Dipo. Pukul berapa vonis akan berlangsung? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Kalau kita mengacu kepada jadwal yang kemudian sebelumnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur, rencananya sidang untuk terdakwa Kolonel Priyanto terkait dengan dugaan kasus pembunuhan berencana kepada dua sejoli atas nama Handi dan juga Salsabila pada akhir tahun lalu ini akan dimulai pada pukul 9 pagi ini. Artinya kita masih akan menunggu beberapa saat lagi persidangan akan dimulai dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim. Artinya sejumlah persiapan juga tentu sudah dilakukan oleh pihak Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur. Saat ini saya sudah berada di dalam ruang persidangan yang artinya area ini sudah siap untuk menggelar persidangan, tetapi tentu kita masih harus menunggu sejumlah pihak yang nantinya akan juga turut andil dalam jalannya persidangan. Beberapa di antaranya adalah kita masih menunggu kehadiran dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur atas nama Brigjen Faridah Faisal. Kemudian juga kita masih menunggu kehadiran Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta atas nama Kolonel Suswir Delboy, dan juga tentu kita juga masih menunggu kehadiran dari terdakwa Kolonel Priyanto beserta dengan penasihat hukumnya di ruang sidang. Artinya untuk persiapan sudah dapat dikatakan maksimal untuk kemudian menggelar sidang vonis pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara sedikit terkait dengan jalannya kasus ini, tentu begitu banyak menyita perhatian masyarakat, tidak terkecuali juga ini menyita perhatian dari Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang menyebut pada beberapa waktu yang lalu ia akan mengawal secara langsung walaupun tidak hadir, tetapi ia akan mengawal bagaimana kemudian vonis yang nantinya akan dibacakan dan juga akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Timur yang rencananya akan dibacakan pada pagi hari ini. Ada juga yang menarik kalau kita berbicara terkait dengan sidang tuntutan yang kemudian sudah dilakukan pada 21 April 2022 yang lalu, di mana Auditor Militer menuntut terdakwa Kolonel Priyanto dengan dua tuntutan setidaknya. Yang pertama adalah menuntut agar ia ataupun terdakwa ini dihukum penjara seumur hidup, dan juga ada tuntutan pidana tambahan yakni berupa pemecatan dari Kesatuan Militer Angkatan Darat. Auditor Militer menyebut bahwa sejumlah dakwaan dan juga tuntutan ini sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal pembunuhan yang disangkakan, dan juga sudah sesuai tentunya dengan berdasarkan fakta-fakta yang kemudian tergambarkan di dalam jalannya persidangan. Tentu ada pledoi juga yang sebelumnya juga sudah dibacakan, baik itu oleh terdakwa dan juga penasihat hukumnya, di mana pada saat membacakan pledoinya, Kolonel Infanteri Priyanto juga melampirkan riwayat penugasan agar sedikit banyak ini dapat meringankan hukuman ataupun vonis yang kemudian akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Dalam pledoinya juga ada beberapa hal yang kemudian disoroti dari penasihat hukum terdakwa dan juga Kolonel Priyanto selaku terdakwa. Beberapa di antaranya ialah penasihat hukum terdakwa ini menyangkal keterangan sejumlah saksi yang menyebut Handi masih hidup di tempat kejadian perkara ataupun pada saat korban ini baru saja ditabrak. Artinya terdakwa dan juga penasihat hukumnya ada menyimpulkan sementara begitu bahwa Handi ini sudah meninggal dunia pada saat korban ditabrak oleh anak buah dari Kolonel Priyanto. Sangkalan lainnya juga penasihat hukum meminta dan juga memohon kepada majelis hakim untuk tidak menetapkan Kolonel Priyanto secara bersalah begitu, khususnya adalah terkait dengan pasal 340 KUHP terkait dengan pembunuhan berencana, dan juga pasal
28 KUHP soal penculikan yang ia sebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan di dalam persidangan. Ada juga sejumlah hal yang kemudian diklarifikasi, baik itu oleh penasihat hukum dan juga oleh terdakwa yang menyebut bahwa Kolonel Prianto panik begitu pada saat proses tabrakan terjadi, sehingga pada akhirnya ada tindakan-tindakan yang dapat dikatakan di luar nalar yang kemudian membuat Kolonel Prianto beserta dengan bawahannya begitu membawa kedua korban tabrakan ini dan kemudian ia buang dalam tanda kutip di salah satu sungai di kawasan Jawa Tengah begitu. Ada juga statement yang menyatakan bahwa Kolonel Prianto ini tertidur pada saat proses tabrakan terjadi, yang sedikit banyak ini dapat diupayakan untuk kemudian meringankan hukuman dari Kolonel Prianto begitu. Ada juga hal-hal yang dinilai dapat meringankan vonis terhadap Kolonel Prianto, yang disebutkan beberapa di antaranya adalah Kolonel Prianto ini mengikuti jalannya proses persidangan dengan sopan, dengan teratur, dan juga tidak pernah dihukum sebelumnya. Dan yang cukup menarik adalah Kolonel Prianto disebut pernah juga berkontribusi pada saat operasi militer di kawasan Timor Timur begitu. Tentu yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian replik ataupun tanggapan dari auditor militer terkait dengan pledoi yang juga sebelumnya sudah disampaikan baik itu oleh terdakwa dan juga kuasa hukumnya gitu ataupun penasihat hukumnya. Auditor militer membantah beberapa hal yang kemudian disampaikan dari pledoi yang kemudian dibacakan oleh terdakwa. Salah satunya adalah faktor kepanikan yang auditor militer menyebut nampaknya tidak mungkin begitu dalam tanda kutip terdakwa ini panik karena ada sejumlah rentetan perencanaan. Setelah proses tabrakan terjadi ada sejumlah rentetan perencanaan sehingga pada akhirnya terdakwa dan juga kedua anak buahnya ini dalam tanda kutip membuang para korban di salah satu sungai di kawasan Jawa Tengah. Kalau dapat kami rinci, setelah proses tabrakan terjadi, terdakwa ini mengambil alih kendaraan yang sebelumnya dikendarai oleh anak buahnya. Kemudian juga terdakwa ini sempat membuka salah satu aplikasi penunjuk jalan, kemudian juga menentukan titik di mana lokasi pembuangan korban ini dilakukan. Kolonel Prianto juga pada saat itu menenangkan anak buahnya. Artinya ada indikasi bahwa yang panik adalah anak buahnya. Kemudian Kolonel Prianto ini dapat dikatakan lebih terjaga kondisinya pada saat proses tabrakan tersebut berlangsung. Selain menentukan lokasi pembuangan korban, Kolonel Prianto juga menginstruksikan kepada bawahannya untuk merahasiakan kejadian tersebut dan juga tidak melaporkannya kepada berbagai pihak. Selain itu, Kolonel Prianto juga meminta kepada anak buahnya untuk merubah warna kendaraannya pada saat proses terjadinya tabrakan dan juga diganti warna untuk dalam tanda kutip ini untuk menghilangkan sejumlah barang bukti yang terjadi pada saat peristiwa ini berlangsung begitu. Yang juga menarik ditunggu adalah bagaimana kemudian putusan hakim soal adanya dalam tanda kutip begitu perdebatan. Apakah kemudian salah satu korban bernama Handi ini meninggal pada saat ditabrak ataupun meninggal karena dibuang di salah satu sungai di kawasan Jawa Tengah. Tentu hal-hal ini yang tertuang dalam tuntutan, kemudian pledoi, replik, duplik, ini akan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk kemudian nantinya akan menjatuhkan vonis apa yang akan diberikan kepada terdakwa Kolonel Prianto. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia langsung dari pengadilan militer.